Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Antika dengan NIM A1I1200109 dari kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UAS statistik non-parametrik. Baik, pada soal yang pertama, 4 laboratorium digunakan untuk mengerjakan analisis kimia. Contoh dari bahan yang sama dikirim ke 4 laboratorium tersebut untuk menentukan apakah secara rata-rata keempatnya memberikan hasil yang sama. Hasil analisis dari keempat laboratorium tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel, yaitu ada lab A, lab B, lab C, dan lab D. Di sini yang ditanyakan, yang pertama, uji non-parametrik apakah yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan di atas. Yang kedua, menggunakan jawaban pada bagian A ini, tentukan apakah analisis kimia yang dilakukan oleh keempat laboratorium itu secara rata-rata memberikan hasil yang sama pada taraf 0,05. Baik, pada uji pertama yaitu uji non-parametrik yang dapat digunakan adalah Kruskal-Wallis. Di sini kita akan mencari rata-ratanya, yaitu R1, R2, R3, dan R4-nya. Untuk mencari rata-ratanya atau jenjangnya, kita urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini data yang terkecil adalah 55,9. Akan tetapi 55,9 ini terdapat 2, maka kita bagi 2 karena hanya 2, maka hasilnya 1,5. Yang kedua yaitu yang terbesarnya adalah sampai di 64,5, yaitu sebanyak 20. Kemudian kita akan mencari sigma R1. Sigma R1 ini kita jumlahkan data pada R1, yaitu 6 ditambah 15,5 ditambah 13,5 ditambah 8 ditambah 7, yaitu 50. Begitupun dengan R2, R3, dan R4-nya itu dijumlahkan juga. Maka R1, R2, dan R3, R4-nya telah didapatkan. Kemudian kedua, menentukan apakah analisis kimia yang dilakukan oleh keempat laboratorium itu secara rata-rata memberikan hasil yang sama pada taraf 0,05. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesisnya. H0 yaitu nu1, nu2, nu3, nu4. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada analisis kimia yang dilakukan oleh keempat laboratorium. H1-nya nu1 tidak sama dengan nu1, yaitu ada perbedaan yang signifikan pada analisis kimia yang dilakukan oleh keempat laboratorium. Yang kedua, kita akan mencari taraf signifikasi. Tadi alfanya adalah 0,05. Maka rumus DF sama dengan K dikurang 1. K ini adalah jumlah datanya. Datanya ada 4, yaitu lab A, lab B, lab C, dan lab D. Maka kita kurangkan 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka kita lihat pada tabel C-square untuk X kuadrat. X kuadrat tabelnya maka didapatkan 7,815. Kemudian yang ketiga, statistik uji. Karena ada angka data yang sama, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu X kuadrat dikurang H sama dengan, yaitu X kuadrat sama dengan H sama dengan 12 diper N kali N tambah 1 sigma RJ kuadrat diper N dikurang 3 kali N tambah 1 diper 1 kurang sigma T per N pangkat 3 dikurang N. Kemudian kita akan mencari sigma T. Sigma T ini adalah
untuk rumus mencari untuk angka yang sama. Sigma T rumusnya adalah T pangkat 3 dikurang T. Tadi angka yang sama adalah 1,5, 10,5, 13,5 dan 15,5. Masing-masing terdapat 2. Maka kita masukkan dalam rumus 2, T-nya 2, yaitu 2 pangkat 3 dikurang T, itu hasilnya 6. Begitupun selanjutnya 6, kemudian maka sigma T sama dengan dijumlahkan yaitu 24. Sehingga kita masuk pada rumusnya X kuadrat dikurang H sama dengan 12 diper N kali N tambah 1, yaitu N-nya 20, maka 20 kali 20 tambah 1. Untuk sigma RJ-nya per N, RJ-nya itu adalah sigma rata-rata R-nya atau sigma R1, R2, R3, dan R4-nya. Di per N itu adalah jumlah datanya masing-masing ada 5, yaitu 50 kuadrat. Untuk R1 50 kuadrat di per 5, ditambah 75 kuadrat per 5, ditambah 15 kuadrat per 5, ditambah 69 kuadrat per 5. Kemudian kita kurangkan 3 kali N kurang 1, N-nya 20, yaitu 20 kurang 1. Maka sama dengan 20 per 12, maka sama dengan 12 per 20 dikali 21. Ini dijumlahkan, maka hasilnya 2622,2 dikurang 57 per 1 kurang, untuk sigma T-nya tadi adalah 24 di per N pangkat 3 kurang N, hasilnya 7980. Maka sama dengan 0,02 dikali 2622,2 dikurang 57 per 1 dikurang 24 bagi 7980 adalah 0,003, sama dengan 52,442 di per 0,997, itu sama dengan 52,599, sehingga X kuadrat hitungnya didapatkan. Kemudian yang keempat, kita mencari kriteria ujinya. Kriteria ujinya itu jika X kuadrat hitungnya lebih besar dari X tabel, maka H0 ditolak. Dan jika X kuadrat hitungnya lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulan yang kita dapat, karena X hitungnya 52,599 lebih besar dari X tabel 7,815, maka H0 ditolak, sehingga ada perbedaan yang signifikan pada analisis kimia yang dilakukan oleh keempat laboratorium. Kemudian nomor 2 yaitu angka-angka yang tercantum dalam tabel di bawah dirilis oleh Federal Trade Commission Federal, menunjukkan miligram tar dan nikotin yang ditemukan dari 10 merek rokok. Dilihat pada tabel. Pada tabel di sini adalah kandungan konten, di sini adalah merek rokok, kandungan tarnya dan kandungan nikotinnya. Dilihat pada tabel. Di sini ditanyakan hitung koefisien korelasi rank untuk mengukur derajat hubungan antara kandungan tar dan kandungan nikotin dalam rokok. Yang kedua ditanyakan, ujilah hipotesis bahwa korelasi antara jumlah tar dan nikotin yang ditemukan dalam rokok adalah 0 terhadap alternatif yang lebih besar dari 0. Gunakan tingkat signifikansinya 0,01. Langsung pada jawaban nomor 2, yaitu ditanyakan menghitung koefisien rank. Di sini menggunakan uji Spearman, maka kita menghitung koefisien rank Spearman untuk mengukur derajat hubungan antara kandungan tar dan
kandungan nikotin dalam rokok, yaitu kita mencari jenjang untuk kandungan tar. Di sini kita urutkan lagi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka yang terkecilnya adalah 13, 1 kita beri tanda 1. Kemudian 2 adalah 14, 16 adalah yang ketiga adalah 16. Begitupun dengan dan yang keempatnya di sini 17. Karena 17 ada 2, maka dia 17 ini berada pada antara 4 dan 5, maka kita jumlahkan 4 tambah 5, karena ada 2 maka kita bagi 2, maka hasilnya 4,5. Maka di sini kita isi dengan 4,5, masing-masing 4,5. Kemudian 6-nya yaitu nomor 6 yaitu 18. Begitupun seterusnya sampai mendapatkan yang terbesar yaitu 31 dengan tanda 10. Kemudian kita mencari jenjang untuk kandungan nikotin yang kita beri Y aksen. Data yang terkecilnya adalah 0,8, yaitu kita beri tanda 1. Kemudian yang kedua 0,9, yang ketiga 1,0, begitupun seterusnya sampai data yang terbesar yaitu 2,0, yaitu 10. Kemudian kita akan mencari DI. DI ini kita dapatkan dengan mengurangkan X atau jenjang X, kita kurangkan dengan jenjang Y. Maka kita dapatkan 2 dikurang 2 sama dengan 0. 4,5 dikurang 4 adalah 0,5. 9 dikurang 9 adalah 0. Begitupun seterusnya sehingga mendapatkan sigma DI ini kita dapatkan dengan menjumlahkannya, sehingga jumlahnya adalah 0. Kemudian mencari DI kuadrat. DI kuadrat ini kita mengkuadratkan DI, nilai DI. Maka 0,5 kali 0,5 adalah 0,25. 0 kali 0 adalah 0. Negatif 1,5 kuadrat adalah 2,25. Begitupun seterusnya sehingga kita dapatkan sigma DI kuadrat, yaitu dengan menjumlahkan data DI kuadratnya adalah 5,5. Nah, dari data tadi tersebut sehingga kita dapat mencari koefisien korelasi Spearman dapat dihitung dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang 6 kali sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat kurang 1 sama dengan 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat tadi adalah 5,5. Kemudian di per N-nya adalah sebanyak 10, datanya adalah sebanyak 10 dikali 10 kuadrat kurang 1 sama dengan 6 kali 5,5 adalah 33 di per 990 sama dengan 0,033. Kemudian yang ke B, dengan menguji hipotesis bahwa korelasi antara jumlah tar dan nikotin yang ditemukan dalam rokok adalah 0 terhadap alternatif yang lebih besar dari 0, menggunakan alfanya adalah 0,01 tingkat signifikansi. Yang pertama kita menentukan hipotesis H0 PS sama dengan 0. Itu tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah tar dan nikotin yang ditemukan dalam rokok adalah 0 terhadap alternatif yang lebih besar dari 0. H1-nya PS lebih besar dari 0, yaitu ada hubungan yang signifikan antara jumlah tar dan nikotin yang ditemukan dalam rokok adalah 0 terhadap alternatif yang lebih besar dari 0.
Untuk taraf signifikansinya, alfanya adalah 0,01, maka DF-nya adalah rumusnya N dikurang 2. N tadi adalah jumlah datanya yaitu sebanyak 10, maka 10 kurang 2 sama dengan 8. Maka kita bisa lihat pada tabel Spearman-nya, yaitu didapatkan taraf signifikansinya adalah 0,833. Ini adalah T tabelnya. Kemudian kita mencari statistik uji. Statistik uji ini rumusnya adalah T sama dengan RS akar N kurang 2 diper akar 1 kurang RS kuadrat. Maka sama dengan tadi RS-nya kita dapatkan RS-nya adalah 0,033. Maka kita masukkan 0,033 kali 10 akar 10 kurang 2 diper akar 1 kurang 0,033 kuadrat, itu sama dengan 0,033 dikali 10 kurang 2 akar 10 kurang 2 adalah hasilnya 2,828 dibagi akar 0,99, itu adalah 0,093 per 0,99, itu hasilnya sama dengan 0,093. Ini adalah T hitungnya. Kemudian kita mencari kriteria ujinya. Kriteria ujinya itu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan, karena T hitungnya 0,093 lebih kecil dari T tabelnya yaitu 0,833, maka H0 diterima. Sehingga tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah tar dan nikotin yang ditemukan dalam rokok adalah 0 terhadap alternatif yang lebih besar dari 0. Kemudian kita masuk pada nomor 3. Di sini soalnya, dalam suatu proses produksi diadakan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui cacat tidaknya barang yang dihasilkan. Berikut ini adalah barisan barang yang cacat C dan yang tidak cacat adalah T yang dihasilkan oleh proses tersebut. Dapat dilihat barang yang cacat dan yang tidak cacatnya di sini dengan menggunakan uji Ransche pada taraf nyata 0,05. Tentukan apakah barang yang dicatat terjadi secara acak atau tidak. Maka kita masuk pada jawabannya. Di sini barang cacat dan tidak cacatnya kita beri label negatif dan positif, sehingga kita dapat median dari sampelnya adalah 14,5. R atau range-nya adalah 13. Di sini mediannya kita dapat dengan membagi dua tabel ini. C dan T-nya dibagi 2 dapat 14,5. Kemudian range-nya kita dapat dengan menghitung tanda ini, tanda negatif dan positifnya. Kemudian N1-nya kita dapat dengan menghitung positifnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 16, 17. Maka N1-nya adalah 17. Begitupun dengan N2-nya, itu menghitung tanda negatifnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Maka N2-nya adalah 10. Nah, karena R dan N1, N2-nya telah didapat, maka kita mencari new-nya. Di sini rumus new-nya 2 N1 N2 diper N1 tambah N2. Di sini rumusnya ditambah dengan 1 sama dengan 2. New 1 tadi adalah 17 dan new 2-nya adalah 10. 2 dikali 17 dikali 10 diper 17 tambah 10 ditambah 1 itu sama dengan 340 dibagi 27 tambah 1, hasilnya adalah 13,592.
Setelah kita mencari new-nya, kemudian kita mencari variannya. Rumus varian adalah akar 2N1N2 dikali 2N1N2 dikurang N1 dikurang N2 diper dengan N1 tambah N2 akar 2 dikali dengan N1 tambah N2 dikurang 1. Itu kita dapat hasilnya adalah, setelah kita melalui proses ini, maka kita dapat hasilnya 5,614. Kemudian kita mencari Z-nya, yaitu rumus Z adalah R atau range dikurang dengan new per varian. R-nya adalah 13, new-nya adalah 13, R-nya tadi adalah 13, new-nya adalah 13,592, sedangkan variannya adalah 5,614. Sehingga kita masukkan, didapat hasilnya negatif 0,105. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan atas jawaban UAS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.